Runtuhnya Kesultanan Malaka. Menurut sumber Portugis, jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengenai keruntuhan Kesultanan Malaka dan sebab-sebab mengamuknya Portugis untuk kemudian menjajah Melaka dikisahkan dalam beberapa sumber sejarah Portugis. Di antaranya dikisahkan dalam naskah Corpo Cronologio, Gavetas dan Chaleco des Lourenço. Dalam sumber-sumber Portugis, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa pada 11 September tahun 1509, armada Portugis yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Square mendarat di Malaka. Ketika baru pertama kali mendarat orang-orang Portugis ditemui oleh beberapa kapten kapal Cina dari 4 kapal Yung. Para kapten kapal Cina itu menawarkan persahabatan dengan orang-orang Portugis sambil mengabarkan kepada orang-orang Portugis agar berhati-hati dalam melakukan perjanjian dengan orang-orang Melayu. Sebab menurut para kapten Cina, orang-orang Melayu dikenal sebagai pengkhianat-pengkhianat besar. Nasihat dari para kapten Cina pada mulanya tak dihiraukan oleh Diogo Lopes de Square. Kapten Portugis itu tetap menjalankan misinya untuk membuka kantor dagang di Malaka. Ia kemudian meminta izin kepada kerajaan Melaka untuk membuka kantor dagang di Malaka. Selepas mendengar penjelasan Diogo Lopes de Square mengenai tujuan kedatangannya ke Malaka, maka Sultan Mahmud Syah mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang di Malaka dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian perdagangan antara Portugis dan Kesultanan Malaka. Portugis kemudian menyewa tempat khusus yang dijadikan kantor dagang Portugis. Selanjutnya, Portugis mengangkat Roy de Ajuda sebagai kepala kantor dagangnya. Masuknya pedagang Portugis ke Melaka membuat khawatir para pedagang yang terlebih dahulu berdagang di Malaka. Mereka takut bisnis mereka tersaingi oleh Portugis. Di antara yang merasa khawatir bisnisnya tersaingi adalah saudagar kaya asal Indi Guzarat dan saudagar kaya asal Jawa. Saudagar kaya asal Indi dalam catatan Portugis bernama Nahoda Beku. Ia merupakan Syah Bandar Malaka bagi orang-orang Indi. Sementara saudagar kaya asal Jawa bernama Utimuti Raja. Tokoh Jawa ini dalam catatan Portugis disebutkan sebagai orang yang paling berpengaruh selepas Sultan Mahmud Syah karena ia memiliki 6.000 budak atau hamba sahaya dan memiliki ribuan askar Jawa di Melaka. Dalam catatan Portugis, dengan kelicikannya, saudagar asal India dan Jawa itu memprovokasi Sultan Mahmud Syah untuk membatalkan perjanjian perdagangan dengan Portugis. Kedua saudagar itu memberitahukan kepada Sultan bahwa orang-orang Portugis datang ke Malaka untuk memata-matai kota Melaka dan kemudian menjajahnya. Sebab begitulah yang dilakukan Portugis ketika mereka menjajah Indi. Pada mulanya berdagang, kemudian setelah kuat menjajah. Nasihat Nahoda Beku dan Utimuti Raja kepada Sultan Mahmud Syah ini membuat bimbang Sultan. Sultan pun kemudian mengumpulkan para pembesar kerajaan. Para pembesar kerajaan terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mempercayai nasihat Nahoda Beku dan Utimuti Raja. Ada pula yang tak mempercayainya. Pembesar kerajaan yang mempercayai nasihat Nahoda Beku dan Utimuti Raja adalah bendahara Kesultanan Malaka. Sementara yang tak mempercayainya adalah Laksamana dan Tumenggung Malaka. Melihat kondisi para pembesarnya yang terpecah menjadi dua, Sultan Mahmud bertambah-tambah bimbang. Namun Sultan kemudian mengikuti nasihat bendaharanya. Sebab bendahara Kesultanan Melaka pada waktu itu dijabat oleh pamannya sendiri. Setelah Sultan dan bendahara merasa yakin bahwa kedatangan Portugis ke Malaka untuk memata-matai Malaka dan menjajahnya, maka disusunlah rencana pembunuhan orang-orang Portugis. Bendahara mengirimkan undangan melalui kepala dagang Portugis Roy de Ajuda atas nama Sultan agar menyampaikan kepada Diogo Lopes de Square yang kala itu tinggal di atas kapal untuk mendaratkan kapalnya ke pelabuhan Melaka. Sebab dalam surat itu dijelaskan bahwa Sultan ingin memberikan muatan hasil bumi untuk bekal orang-orang Portugis melanjutkan perjalanan. Surat ajakan Sultan oleh Diogo Lopes de Square tidak ditanggapi dengan curiga. Ia pun mengirimkan kapal-kapalnya
untuk didaratkan di pelabuhan karena akan mengangkut muatan. Meskipun demikian, Diogo Lopes menyisakan satu kapal yang agak jauh dari pelabuhan. Kapal satu ini dilengkapi dengan meriam-meriam canggih untuk jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang buruk menimpanya. Sementara di sisi lain, bendahara menugaskan para tentara pembunuh untuk menyamar sebagai pengangkut hasil bumi. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil untuk mengirimkan dan memasukkan hasil bumi itu ke kapal-kapal Portugis. Di antara para tentara pembunuh yang menyamar, salah satunya dipersiapkan untuk membunuh Diogo Lopes de Square dengan mengendap-endap mereka menaiki kapal. Pada saat yang bersamaan rupanya di atas kapal, Diogo Lopes de Square sedang bermain catur. Pada saat bermain catur inilah tentara pembunuh yang dipersiapkan untuk membunuh Diogo Lopes melancarkan aksinya. Namun baru saja ia mencabut kerisnya, ia ketahuan oleh salah satu orang Portugis. Ia berteriak dan memperingatkan Diogo, sehingga Diogo Lopes berdiri dan menghindar dari pembunuhan. Tarikan itu kemudian mengagetkan seluruh orang Portugis yang kala itu bersandar di pelabuhan. Diogo Lopes de Square kemudian memerintahkan armadanya untuk meninggalkan pelabuhan sambil sesekali menembakkan meriam. Para tentara pembunuh yang berada di dalam kapal kemudian melarikan diri. Mereka melompat ke laut menuju perahu-perahu kecilnya. Sebagian orang-orang Portugis yang masih tetap di atas kapal kemudian menyelamatkan diri dan menjauh pergi dari Melaka. Sementara orang-orang Portugis yang sudah berada di darat dibunuh. Sisanya yang ada di kota, yaitu orang-orang Portugis yang menempati kantor dagang, ditahan oleh Kesultanan. Rencana pembunuhan terhadap orang-orang Portugis ini kemudian membuat marah Portugis. Maka selepas itu hubungan Portugis dan Malaka memburuk. Perjanjian perdamaian dan perdagangan keduanya pun secara otomatis menjadi batal. Pengkhianatan dan pembatalan perjanjian oleh Kesultanan Melaka membuat Portugis murka. Mereka mengirimkan armada perangnya untuk menaklukkan Melaka. Armada perang ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Pada tanggal 1 Juli tahun 1511, armada tempur pimpinan Alfonso mendaratkan sauhnya di Melaka dan menembakkan meriam peringatan. Pada waktu itu Sultan Mahmud Syah merasa terkejut sebab serangan Portugis itu datang tiba-tiba. Mengingat peristiwa pengusiran orang-orang Portugis di Melaka sudah terjadi 3 tahun yang lalu, 1509. Sultan Mahmud Syah kemudian mengirimkan surat gencatan senjata dan permintaan maaf. Dengan alasan peristiwa 2 tahun yang lalu bukan atas perintah dirinya, Sultan Melaka waktu itu mengkambing hitamkan pamannya. Ia mengabarkan bahwa bendahara lah yang dahulu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Portugis. Sultan meyakinkan Alfonso bahwa ia tidak terlibat dalam peristiwa itu. Mendapati surat permintaan maaf dan gencatan senjata dari Sultan, Alfonso kemudian menerima permintaan maaf dari Sultan dan bersedia damai apabila Sultan memenuhi tuntutannya. Waktu itu Alfonso mengirimkan tuntutan kepada Kesultanan Malaka. Tuntutan itu berbunyi, apabila hendak berdamai maka Sultan harus membayar ganti rugi sebanyak 300.000 kruzado dan Sultan harus mengizinkan Portugis untuk mendirikan benteng kubu di Melaka. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Portugis menyatakan akan menaklukkan Melaka. Tuntutan Portugis kemudian diterima oleh Sultan. Di istana Sultan bersama para pembesar kerajaan kemudian merapatkan masalah itu. Dalam menanggapi permasalahan, rupanya para pembesar Kesultanan terpecah menjadi 2 golongan. Ada yang menghendaki perang, ada pula yang menghendaki damai dengan membayar denda dan memberikan izin pembuatan bantang bagi Portugis. Sementara di sisi lain, Alfonso sudah tidak sabar lagi. Selain itu, ia juga dibisiki oleh para penasehatnya bahwa Sultan Melaka tidak dapat dipercaya janjinya. Oleh karena itu, berdasarkan nasihat itu, Alfonso kemudian menembakkan meriam ke arah kubu-kubu pertahanan Melaka dan membakar perahu-perahu di pelabuhan Melaka. Maka perang pun kemudian meletus. Dalam upaya menghadapi invasi Portugis, Sultan Melaka menyerahkan pimpinan perlawanan pada putranya,
Perang dikisahkan berlangsung selama beberapa hari. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1511 Malaka dapat ditaklukkan. Sementara Sultan dan para pembesar kerajaan melarikan diri selepas tentara Portugis memasuki kota. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.